Kata adalah satuan bahasa terkecil dan dapat berdiri sendiri. Contohnya ada morfem tunggal dan morfem gabungan. Morfem tunggal seperti rumah, sedangkan morfem gabungan yaitu Pancasila. Adapun kata berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kata dasar, ada kata ulang, kata majemuk, dan kata serapan. Yang pertama, kita akan membahas bentuk dari kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Contohnya ada makan, tidur, sapu, baca, tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas bentuk dari kata ulang. Kata ulang adalah kata yang diulang-ulang. Contohnya seperti anak-anak. Namun, kupu-kupu bukan bentuk dari kata ulang, karena tidak ada kata yang dikenal dari kata kupu. Adapun prinsip dari kata ulang. Yang pertama, selalu memiliki bentuk dasar yang diulang-ulang. Yang kedua, bentuk dasarnya merupakan kata yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, proses pengulangan tidak mengubah kelas kata dan makna. Selanjutnya kita akan membahas kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk makna baru dan diperlakukan sebagai satu kesatuan makna. Seperti meja tulis adalah meja khusus untuk menulis. Rumah sakit adalah tempat orang untuk dirawat yang lagi sakit, bukan rumah yang lagi sakit. Dan kambing hitam adalah orang yang disalahkan, bukan kambing yang berwarna hitam. Ada kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diserap dari kata lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Kata serapan terdiri dari 3. Yang pertama, kata adopsi. Kata adopsi adalah kata yang tidak diubah dari kata sebelumnya. Contohnya seperti supermarket dan mall. Yang kedua, ada kata adaptasi. Kata adaptasi adalah kata yang disesuaikan dengan ejaan Indonesia dari juice menjadi jus. Terakhir, ada kata terjemahan. Kata terjemahan adalah kata yang bahasa Indonesia kan atau diartikan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contohnya seperti download menjadi unduh. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kata. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah jenis kata yang merujuk pada nama orang, tempat, ataupun benda. Contoh seperti meja, kursi, buku, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah kata kerja atau disebut juga verba. Verba adalah kelas kata menyatakan suatu tindakan, perbuatan, ataupun keadaan. Contoh seperti menulis, membaca, berdiri, berlari, dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah kata sifat adjektif. Adjektiva adalah kelas kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat, keadaan, atau karakteristik dari suatu benda, orang, dan lainnya. Contohnya seperti anak itu pintar, rumah itu tinggi, atau buku itu tebal. Dan yang keempat adalah kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nomina atau frasa nomina dalam suatu kalimat. Contohnya, kata ganti orang itu seperti saya, kamu, dia, mereka. Dan kata ganti penunjuk itu seperti ini, itu, sini, sana. Lalu yang selanjutnya ada kata ganti penanya seperti siapa, apa, di mana, dan kapan. Dan yang terakhir kata ganti kepemilikan yaitu ku, mu, nya. Dan kata ganti penghubung seperti yang. Dan berikutnya ada kata keterangan atau kata adverbial. Adalah kata yang menjelaskan kata sifat, kata kerja, dan kalimat. Contoh-contoh kata keterangan adalah sekarang, tadi, nanti, besok, selalu, di sini, di situ, hati-hati, pelan-pelan, sering atau jarang, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada kata bilangan atau kata numeralia. Adalah kata yang menyatakan jumlah, urutan, tingkat, dan juga himpunan. Contoh-contoh kata bilangan adalah 1, 2, 3, 4, 5, pertama, kedua, ketiga, seperempat, dan setengah, dan lain-lainnya. Dan berikutnya ada kata sambung atau kata konjungsi. Adalah kata yang berfungsi menghubungkan kata frasa, kausa, dan kalimat. Contoh kata konjungsi adalah dan, tetapi, melainkan,
ketika, sejak, ke, sebelum, karena, sebab, dan sampai-sampai, dan lain-lain. Dan selanjutnya dan terakhir adalah kata sandang atau partikula dan artikula. Kata sandang adalah kata yang ditugaskan untuk menyertai kata benda tersebut, tapi tidak mengubah arti dasar dari kata tersebut, seperti si dan sang. Si itu adalah individu, hewan atau tumbuhan, kalau sang itu adalah tunggal yang diagungkan. Selanjutnya kita akan mengobservasi teks dari kelompok 1. Setelah mengobservasi teks kelompok 1, saya menemukan bahwa kata yang paling banyak mereka gunakan adalah pantai, ancol, kawasan, wisata, pengunjung, dan yang. Kata pantai, ancol, kawasan, wisata, dan pengunjung termasuk ke dalam kelompok kata benda atau nomina. Kata ancol, pantai, kawasan, dan wisata merupakan jenis kata benda atau nomina karena merujuk pada nama tempat. Sedangkan pengunjung termasuk kata benda karena merujuk pada nama orang. Kata yang termasuk ke dalam kata ganti atau kata pronomina. Hal ini dikarenakan kata yang dapat menghindari pengulangan kata dan membuat kata menjadi lebih efektif sehingga lebih mudah untuk dipahami.